1 minggu mendalami kasus pembunuhan di Kampung Bali Kota Bengkulu Jumat subuh 6 September 2024 lalu, Satreskrim Polresta Bengkulu memaparkan kronologi kejadiannya. Wakapolresta Bengkulu AKBP Max Mariners menyampaikan peristiwa berdarah itu dipicu dari salah satu korban yang tertipu oleh wanita yang tewas dalam laka lantas di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukamerindu, Jumat subuh. AKBP Max mengatakan salah satu korban tewas bernama Wahyudi awalnya memesan wanita yang diketahui bernama Nabila melalui aplikasi hijau untuk diajak berkencan. Setelah Wahyudi menyerahkan uang ke Nabila sebesar Rp400.000, ternyata Nabila kabur. Wahyudi kemudian mengajak rekannya untuk memancing Nabila kembali dan akhirnya mereka bertemu di lokasi atau TKP. Namun sebelumnya, Wahyudi sudah mengajak 7 kawannya untuk menemui Nabila di lokasi tersebut. Nabila yang datang bersama temannya RN panik melihat korban Wahyudi bersama 7 orang temannya. Kemudian Nabila menghubungi temannya AN, RS, dan TG. Setiba di TKP itulah mereka berkelahi. Pertikaian beda jumlah antara kelompok korban dan kelompok tersangka itu memicu kepanikan Nabila sehingga berteriak memicu warga sekitar. Karena melihat banyaknya warga, korban Wahyudi dan Edsa bersama 6 rekannya berusaha kabur. Namun naasnya Wahyudi dan Edsa terkena tusuk oleh tersangka. Melihat korban terkapar bersimbah darah itu, Nabila kabur membawa sepeda motor warga di lokasi. Wakapolresta menambahkan dalam perkelahian tersebut kedua tersangka yakni RS dan AN memang dalam pengaruh minuman beralkohol dan hubungan kedua tersangka dengan korban Nabila hanyalah teman biasa. Korban merasa sakit hati dan melakukan memancing kembali terhadap Nabila. Kemudian setelah dilakukan pertemuan kembali yang diantar oleh salah satu temannya, yaitu yang berinisial R, itu telah kita tetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu masyarakat yang datang dan mulai ramai sehingga dan ada yang berteriak mengenai masalah ada maling, mulailah berangsur-angsur dari 8 orang tersebut untuk membubarkan diri dan berupaya melarikan diri, sehingga tinggallah pada posisi itu yaitu korban dua orang, kemudian dengan pelaku yaitu TSKR dengan TSA. Terjadilah perkelahian antara 2 lawan 2. Nah, saat itu yang bersangkutan menggunakan senjata api, pisau, senjata tajam. Dalam perkelahian tersebut, tidak hanya korban Wahyudi dan Edza yang mengalami luka tusuk senjata tajam, namun tersangka RS juga mengalami luka tusukan senjata tajam diduga oleh salah satu korban. Sedangkan dari pemeriksaan, korban Wahyudi mengalami luka tusuk di wajah, dada, perut, punggung, dan kedua paha. Korban Edza mengalami luka tusuk di bagian pinggang, paha, dan tumit kiri, serta lebam di beberapa bagian tubuh. Kepada tersangka RN dan AN, polisi menjeratnya dengan pasal 338 junto pasal 354 ayat 2 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.